Bulan merah darah menjadi awal scan ini dimulai. Berlanjut memperlihatkan tatapan kosong pria bersimbah darah. Lalu ada seorang pria sedang mengangkat tubuh wanita yang sedang memohon untuk tidak dibunuhnya. Namun, sang pria tetap memenggal kepala wanita itu. Scan ini dimulai dengan memperlihatkan Bulat yang sedang melatih Tatsumi latihan pedang. Namun, Akame menghentikan latihan Tatsumi. Ia pun meminta Tatsumi untuk membantunya menyiapkan sarapan di dapur. Leone pun terlihat senang dengan makanan yang disiapkan Akame dan Tatsumi. Namun, Main dan Sele belum bangun. Sarapan mereka berdua pun dihabiskan Akame. Scan berlanjut di mana bos sedang berbicara dengan pasukan revolusi yang terluka. Pria itu memberikan buku di mana nama-nama orang meminta bantuan kepada pasukan revolusi. Bos pun berkumpul dengan kelompok Night Raid dan membicarakan tukang jagal yang sedang berkeliaran di ibu kota dan membunuh siapa saja yang ia temui tanpa pandang bulu. Ia adalah orang yang membunuh pria dan wanita di awal scan ini. Main mengatakan jika tukang jagal tersebut bernama Zeng. Dulunya ia adalah tukang jagal di penjara ibu kota. Namun dikarenakan ia terlalu sering membunuh, ia menjadi haus akan darah dan selalu ingin membunuh manusia. Tatsumi bertanya kepada bos, apa itu senjata kerajaan? Dan bos pun menjawab, kaisar yang mendirikan kerajaan memikirkan ini semua untuk mempertahankan kerajaan. Ia pun ingin membuat senjata dan zirah yang bisa diwariskan ke masa depan. Dengan menggunakan bahan dari monster legendaris dan besi langka dari Orichalcum, lalu mendatangkan ahli bela diri terbaik di seluruh dunia. Kaisar pun menciptakan 48 senjata super dahsyat yang tidak bisa diciptakan lagi. Dan salah satu dari 48 senjata itu adalah pedang milik Akame, sekali tebas Murasame, binatang buas milik Leone, baterai roh petualang Pumpkin milik Main, pengikat iblis Incursio milik Bulat, varietas tak terbatas Cross Tail milik Lubok, pencipta garis bagi Ectes milik Sele. Bos mengatakan jika target kali ini adalah Zeng, dan Tatsumi pun mengatakan jika ia ingin mendapatkan senjata kerajaan. Namun bos menjawab, suatu hari kau akan mendapatkannya. Tatsumi pun sedikit kecewa dan harus menerimanya. Bos mengatakan untuk mencari dan menghabisi Zeng, sang tukang jagal, dan ia pun berkata, burulah mangsa yang tidak bisa diadili oleh surga. Scan berganti di mana Tatsumi dan Akame bertugas mencari Zeng di ibu kota kerajaan. Pada saat mereka berdua berbincang, Zeng sudah mengetahui tujuan mereka berdua adalah untuk memburu dirinya. Zeng pun mulai memilih siapa yang ia targetkan, dan ia menjadikan Tatsumi sebagai korban yang pertama dari pihak Night Raid. Tanpa tahu jika ia sudah menjadi buruan Zeng, Tatsumi dan Akame pun terlihat kurang waspada dan berbicara di taman kota. Pada saat berbicara, Tatsumi kebelet pipis dan mencari toilet. Pada saat Tatsumi akan mengencing, ia bertemu dengan Sayu. Walau kita tahu jika Sayu sudah mati dibunuh oleh Arya sang bangsawan psikopat, Tatsumi pun mengejar Sayu sampai ke lapangan kota dan memeluk Sayu. Namun betapa kagetnya Tatsumi ketika mengetahui ternyata itu adalah sebuah halusinasi akibat dari senjata kerajaan milik Zeng yang bertipe ilusi, yang membuat ia bisa membuat lawan berhalusinasi, dan pada saat lawan lengah, ia menghabisi lawannya. Tatsumi dan Zeng mulai bertarung, namun sepertinya Zeng adalah orang yang banyak bacot. Sedang bertarung pun mulutnya terus berbicara tanpa henti. Dengan pedangnya, Zeng pun berhasil melukai Tatsumi. Zeng bukanlah lawan yang sepadan untuk Tatsumi, namun dengan modal semangat, ia pun berhasil sedikit melukai wajah Zeng. Namun, harus dibayar mahal dengan luka yang besar di punggung Tatsumi hasil sayatan senjata Zeng. Pada saat Tatsumi terpojok, Akame pun datang dari langit layaknya bidadari turun dari neraka. Zeng pun tahu jika Akame adalah pemilik pedang Murasame. Zeng pun bersemangat memiliki lawan yang sepadan. Ia pun mulai melancarkan serangan senjata kerajaan untuk mengetahui kelemahan Akame dan beradu pedang yang sesungguhnya, karena Akame adalah perempuan ya. Akame pun menyerang Zeng, namun karena Zeng bisa melihat apa yang akan dilakukan Akame selanjutnya,
Ia pun dengan mudah menangkis serangan Akame. Zeng pun mulai melancarkan kekuatan ilusinya dengan cara membuat Akame melihat orang yang ia sayangi agar Akame lengah. Akame mulai berhalusinasi. Akame seperti sedang bertemu dengan adiknya bernama Kurome. Akame pun terdiam, terkena kekuatan Zeng. Zeng pun mulai menyerang Akame karena ia berpikir jika Akame tidak mungkin membunuh adiknya sendiri. Namun Akame mendebas ilusi Kurome dan membuat Zeng terkejut sekaligus terluka. Bagaimana bisa seorang kakak menebas adik yang ia sayangi? Namun ternyata Akame mendebasnya karena sangat sayang kepada Kurome, sampai ia ingin segera membunuhnya. Pedang Zeng pun patah karena tebasan dari Akame, dan Akame pun berkata pertarungan sudah berakhir. Mereka pun bertarung, namun Akame mampu menebas leher Zeng dan mengalahkan Zeng. Scan berganti di mana Tatsumi mengunjungi makam Sayu dan Ieyasu. Akame datang dan mengatakan sudah waktunya menyiapkan makan malam, dan episode 4 pun selesai. Baiklah Urusainers, terima kasih telah menyimak video ini. Silahkan like dan subscribe, dan tunggu episode selanjutnya.